Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandiargo Bantolo dengan NIM 232520086 dari kelas TIB akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis malware. Yang pertama, ransomware. Ransomware ini adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menenkripsi data yang ada di dalam perangkat kita. Setelah berhasil menenkripsi data, pelaku akan meminta tebusan, biasanya berupa Bitcoin atau kripto, kepada pemilik agar dapat mengakses kembali data yang dienkripsi. Kemudian, penyebaran ransomware. Ransomware dapat menyebar melalui layanan jarak jauh yang disalahgunakan untuk masuk dan berpindah antar sistem. Ada juga tool admin yang disusupi dan dipakai untuk menyebarkan ransomware secara massal. Kemudian, eksploitasi celah, di mana keamanan pada software yang tidak diperbarui. Ada juga USB yang terinfeksi dapat menyebarkan ransomware antar perangkat. Penyebaran dalam jaringan melalui berbagi file, berbagi berkas atau cloud menjadi media penyebaran. Phishing internal dari akun karyawan yang diretas. Kemudian beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama, menggunakan software perlindungan. Kemudian rutin memperbarui semua software. Melatih karyawan untuk mengenali ransomware dan membatasi akses ke data dan sistem yang sensitif. Contoh kasusnya, pada tahun 2017 jumlah rumah sakit di Indonesia diserang ransomware WannaCry. Sistem komputer terenkripsi sehingga mengakibatkan gangguan operasional dan layanan rumah sakit. Kemudian yang kedua, virus. Virus adalah salah satu jenis malware yang menempel pada suatu program dan dapat menyebar, merusak data, mengganggu kinerja sistem, hingga membuat program menjadi rusak sehingga tidak dapat untuk digunakan. Penyebaran virus. Virus ini menyebar melalui file atau program yang terinfeksi, bisa juga melalui USB atau flash disk, melalui jaringan lokal atau LAN, melalui email, melalui website berbahaya. Dan untuk cara pencegahannya, ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan antivirus yang terpercaya. Kemudian, menghindari penginstalan software bajakan. Yang ketiga, menggunakan firewall. Yang keempat, menggunakan password dan autentikasi. Kemudian, selalu melakukan update sistem dan aplikasi. Kemudian, jangan mengakses tautan yang mencurigakan. Melakukan backup data secara berkala, dan jangan mengunjungi website yang berbahaya. Contoh kasus virus. Virus Melissa menginfeksi ribuan komputer di seluruh dunia pada akhir tahun 1999. Ancaman ini disebarkan melalui email menggunakan lampiran Word yang berbahaya dan subjek yang menarik seperti pesan penting dari seseorang. Kemudian Trojan Horses. Trojan Horses ini adalah malware yang menyamar menjadi suatu program atau file yang tampak aman, akan tetapi sebenarnya merupakan kode yang berbahaya, sehingga dapat membuat pengguna tertipu. Untuk alur kerja Trojan Horses ini, yang pertama, Trojan akan masuk melalui umpan, kemudian akan
melakukan aktivasi program, membuat koneksi ke server penyerang, dan kemudian mengambil alih sistem. Berlanjut ke eksploitasi data, tapi penyerang akan tetap tersembunyi. Untuk cara pencegahannya bisa dilakukan dengan cara jangan melakukan instalasi software bajakan, menggunakan antivirus atau anti-malware yang handal, selalu melakukan update sistem dan aplikasi, waspada akan email yang mencurigakan, menggunakan firewall, dan melindungi data menggunakan password yang kuat. Untuk contoh kasusnya yaitu serangan Trojan domain Polri hingga Kemensos yang diduga bocor. Kemudian spyware. Spyware ini merupakan sebuah jenis malware yang dirancang untuk melakukan pengintaian aktivitas dari pengguna, mengumpulkan data sensitif, dan akan mengirimkan ke penyerang. Untuk alur kerjanya, yang pertama, software akan terinstall di perangkat, kemudian spyware berjalan di background. Yang ketiga, akan mengumpulkan aktivitas korban, dan yang terakhir, yang keempat ini, data penting akan dikirimkan ke pihak ketiga. Untuk penyebarannya bisa melalui aplikasi bajakan, lampiran email phishing, website berbahaya atau pop-up iklan palsu, building software gratis, melalui iklan berbahaya, melalui update software palsu, dan USB yang terinfeksi. Untuk cara pencegahannya bisa menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan antivirus yang sudah terpercaya. Yang kedua, selalu melakukan update sistem dan aplikasi. Yang ketiga, jangan install software dari sumber yang tidak resmi. Yang keempat, hindari klik link atau lampiran yang mencurigakan. Kemudian, aktifkan proteksi browser, anti-tracking, dan pop-up blocker. Melakukan pemeriksaan dan batasi izin aplikasi. Hindari WiFi publik tanpa VPN. Untuk contoh kasusnya sebagai berikut. Jejak spyware Pegasus produk NSO Group di Indonesia. Kemudian ada worm. Worm adalah jenis malware yang dapat menyebar secara otomatis tanpa dibantu oleh pengguna. Worm ini dapat melipat ganda sendiri dan menyebar melalui jaringan, email, ataupun celah keamanan sistem. Untuk penyebarannya bisa melalui jaringan internet atau LAN, email massal, media penyimpanan USB, dan celah keamanan OS dan aplikasi. Dan untuk cara pencegahannya, melakukan hapus software bajakan, menggunakan antivirus yang handal, selalu melakukan update sistem dan aplikasi, mewaspadai email mencurigakan, menonaktifkan autorun, dan menggunakan firewall. Contoh kasusnya, serangan virus Saser memakan korban 2.500 PC. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.